Bang Said Didu, ini ada berita yang abang kirim ke saya bahwa polisi membantah, ya kan? Membantah terlibat dalam penyerbuan oleh preman diskusi FTA Forum Tanah Air dengan sejumlah tokoh nasional. Ada Bang Din Samsudin, ya, ada Bang Said sendiri, Refli Harun, banyak lagi yang lainnya lah ya. Banyak. Saya kira 100 lebih orang datang kemarin ya. Tempat kita ya. Nah, itu kan beredar viral bagaimana segerombolan preman masuk menyerbu, merusak, merampas poster apa namanya backdrop dan sebagainya, bahkan giant screen-nya hotel itu dirampas juga dan kakinya buat mukul-mukul meja. Jadi kerugian hotel itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu terjadi? Satu, saya hadir, saya tahu pada saat itu di depan sudah ada orasi-orasi yang kita sebagai alam demokrasi silakan monggo-monggo aja, kan gitu kan. Tapi pengamanan sangat sedikit. Polisi saya lihat di depan lobi cuma 2 orang. Terus yang membuat kita shock lagi, saya ikut keluar ke belakang ketika rombongan preman itu keluar. Nah, di pintu parkir belakang hotel, itu mereka berpelukan, salaman, dan cium tangan. Lalu mereka si preman-preman itu, maaf bang, makasih bang. Makasih. Shock lagi, bilang makasih. Makasih bang, maaf bang, makasih bang. Lalu yang shock saya lagi dengar, polisi sambil salaman, sukses ya, sukses. Mengucapkan sukses terhadap kerusuhan yang nggak ngerti, susah apa nggak ngerti, yang sukses. Nggak ngerti, pokoknya yang saya dengar tuh konteksnya apa saya nggak ngerti, tapi sebagai orang yang punya otak waras ya kita bisa menduga-duga seperti apa. Dan cium tangan bang. Cium tangan. Maka itu viral sekali, dan di sini kan di berita itu kan disebut apa katanya, kata Wakapolda apa bang katanya bang, sopan santun polisi. Gimana bang? Sopan santun, itu bentuk sopan santun. Jadi pertanyaan pertama, kenapa polisi sopan kepada perusuh? Ya kan? Bukan ditangkap malah disopanin. Padahal kita yang demo hampir tiap pekan itu digalakin, represif, mahasiswa digebukin segala macam, aneh ini gitu. Yang kedua, ini yang sopan si ininya bang, si polisinya, bukan, fakta di lapangan, premannya, preman itu munduk-munduk, cium tangan, abang, gitu. Abang gimana melihatnya bang? Saya pikir ada beberapa pernyataan polisi. Ada 3 pernyataan polisi yang menurut saya semakin membuat publik semakin kurang kepercayaannya dan semakin membuat polisi kelihatannya kemarin tuh salah cari lawan. Wah, bahaya nih. Dan salahnya kenapa? Karena dia mendatangi forum yang isinya orang-orang berpikir akal sehat. Berpikir sangat waras, jiwa intelijennya juga sangat tinggi. Dia nggak nyangka bahwa setelah begitu semua keluar dengan kameranya ke pojok-pojok yang berbeda untuk merekam apa yang terjadi. Seolah-olah ada semacam pembagian tugas. Pembagian tugas tanpa kesepakatan. Tanpa kesepakatan. Pak Edi kan keluar. Saya di dalam melihat, gitu kan. Nah, jadi semua melihat. Saya keluar, maka teman-teman waktu bikin proses agak lambat. Agak lambat. Jadi, dan mereka tidak tahu bahwa orang-orang ini orang-orang cerdas semua, disangkanya pendukung IQ 78 semua, padahal enggak gitu lah. Nah, sementara yang dikirim ke sana itu IQ 78 untuk menghadapi orang-orang cerdas ini, maka terjadi kesalahan. Nah, tunggu sebentar. Yang dikirim ke sana, saya baca ada teman Japri ke saya itu kelas tukang jaga parkir sama jaga dugem. Yang dihadapin ada Sedi, ada Tin Samsul, Refli Harun, macam nggak salah ngitung. Salah ngitung. Nah, terus pernyataan Wakapolda tadi kan menyatakan membantah keterlibatan. Itu bukan berita. Baru berita tuh kalau Wakapolda menyatakan kami terlibat, tapi terlibatnya dalam hal ini. Nah, nanti saya jelaskan fakta-fakta bahwa sangat susah diduga bahwa mereka tidak tahu. Sangat susah diduga, dibantah bahwa dia tidak tahu. Sebentar, sebelum masuk lagi, saya kasih info. Bang Said ini bikin posting di X, di Twitter, dengan mengutip berita ini, komentarnya singkat, percaya gitu. Gue terprovokasi, aku nggak percaya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua, pernyataan Kapolsek Edi, yang menyatakan bahwa tidak ada izin dalam acara tersebut. Ini pernyataan yang sangat memalukan polisi. Kapolsek di ibu kota tidak paham hukum. Saya baca tuh. Itu di Twitter. Nah,
hukum itu kalau di hotel diskusi tertutup tidak perlu penyampaian ke polisi, tidak perlu apalagi izin, karena izin yang dari hotel itu sudah dianggap izin. Nah itu betapa memalukannya polisi. Kayaknya bukan cuma memalukan Bang, dia bermaksud memframing juga pada kita, pada publik, bahwa orang-orang ini gerombolan liar diskusi tanpa pemberitahuan tanpa izin. Kayaknya begitu, seolah-olah seperti kalau terjadi penyerbuan ya jangan salahin gue dong. Nah, gitu. Seolah-olah begitu. Nah ini dia kembali lagi salah lawan, salah milih lawan. Yang ketiga, pernyataan apa namanya, ada 4 jadinya. Ketiga pernyataan Kapolres Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa ini yang memviralkan akan dicari. Memviralkan apa ini? Memviralkan video yang pamitan itu. Yo Allah. Pembubaran itu. Nah, ini semakin menunjukkan bahwa berarti ada sesuatu yang mau disembunyikan. Nah, yang keempat, memviralkan foto 2 perusuh itu yang ditangkap itu tidak menarik sama sekali buat saya. Yang pakai rompi itu ya. Karena harusnya kemarin yang ditangkapnya, bukan yang kemarin ciuman habis itu. Siapa tahu memang diminta ditangkap, sekarang makan enak di dalam. Aduh, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kita nggak nuduh, cuma nanya doang. Siapa tahu kemarin peluk-pelukan, cium-ciuman, sekarang elus-elus gitu kan. Nah, karena pada saat itu kita sebenarnya di dalam itu sudah diperlakukan seperti sandra. Bentar Bang, sebelum ke situ, soal pelukan, cium-ciuman tadi, saya lagi-lagi saksi, itu bagaimana si bocah hitam gendut pakai kuncir di atas itu Bang, itu kasarnya luar biasa. Di dalam itu, di luar Bang, di yang lain. Kita ada di tempat lain, maksud itu ada videonya lagi, itu bolak-balik nyerbu lagi, marah-marah lagi, dan polisi cuma sabar. Dan itu saudara sekalian, karena saya juga rajin ikut aksi, meliput ada peserta aksi, beda sekali perlakuan polisi dengan kami waktu kita aksi. Represif. Sementara itu cuma dipeluk, digeser keluar, balik lagi marah. Maaf ya ngomongnya anjing, galang-galang tuh. Cuma dipeluk, didorong keluar, balik lagi gitu. Sementara anak kita yang aksi di jalanan itu, represif sekali. Kenapa perbedaan perlakuan begitu? Apakah ada? Jadi ya itu saya bilang tadi sangat susah dibantah bahwa ada kesepakatan antara perusuh dengan yang menjaga perusuh dengan polisi. Sangat susah dibantah. Kita lihat ya, dia kan menyatakan tahu nyerbu dari belakang. Kita tahu polisi sudah ada di pintu loh. Ya. Di pintu masuk. Tidak ada sama sekali larangan masuk. Walaupun kau sendiri. Kan pintu bisa dikunci. Pintu kaca itu. Kan nggak ditutup sama mereka, dibiarkan masuk. Keluar juga nggak ditegur. Dia mukul orang, polisi diam aja loh. Iya, itu ada security hotel. Jadi saya berharap, saya dapat laporannya bocor, laporannya polisi bocor, seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Laporan polisi intelijennya. Nah, itu lengkap beredar tuh. Beredar. Nah, jadi, dengan laporan seperti ini, pantaskah kami percaya bahwa apa yang dikemukakan itu tidak tahu, minimal tidak tahu. Kalau tidak, nah kita lihatlah saat itu dia tidak ada melakukan aksi apapun, melarang masuk apapun, marah-marah setelah dia merusak, mengusir kita semua, itu tidak dimarahin, malah dicium tangannya, dipeluk, berterima kasih. Nah, saya ingin tanya pimpinan polisi. Wajarkah kita percaya apa yang Bapak katakan bahwa itu sopan santun, sementara kami sedang dipersekusi, agar publik tahu saat itu setelah mereka keluar datang berita bahwa kita diminta kunci semua pintu. Kita kunci semua pintu. Saya bisa tambahin karena saya saksi di dalamnya. Jadi sebelum itu mereka minta kita bubar. Panitia bilang enggak, kita makan siang jam 2, jam 14 baru sebubar. Tapi manajemen hotel memaksa mendesak. Ini kan aneh Bang. Hotel itu bisnis yang berbasis selain fasilitas adalah keramah tamahan, hospitality. Ya, itu nggak mungkin hotel kurang ajar itu. Dan kita kan rapat di kamarnya Doni. Betul. Doni itu dari sehari sebelumnya ditelepon bolak-balik oleh manajemen untuk batalkan. Nggak mungkin pengelola hotel berani begitu kalau tidak ada perintah. Kedua, bahkan jam 2 pagi, ya kan, kita Abang dengarkan tuh kan,
dia masih ditelepon oleh manajemen hotel. Sekali lagi itu nggak mungkin, ya, tanpa perintah. Jadi kalau si Kapolsek Mampang Perapatan, si Edi siapa Edi P itu mengatakan tidak tahu di dalam ada acara, itu bohong besar. Ya. Saya berani mengatakan bohong besar karena tidak mungkin hotel berani mengganggu-ganggu tamu, apalagi dia kan di kamar yang bagus tuh, ya kan? Kayak suite roomnya ya, presidensial atau begitu. Ada kamarnya, ada dapurnya, ada 2 lantai atas, kan itu bukan kamar biasa. Kita kan biasa nginep di hotel kan, walaupun dalam satu standar aja saya kan, tapi kan jadi tahu gitu kan. Jadi nggak mungkin hotel berani itu tanpa ada tekanan perintah dari polisi. Ketika Kapolsek Mampang Perapatan Edi P itu mengatakan tidak tahu ada acara dalam, itu dusta besar. Jadi, nah, coba bayangkan, tokoh-tokoh besar di dalam tersandra. Pak Din Samsudin mau keluar, kita tidak tahu siapa pegang kuncinya. Itu sampai setengah jam menunggu, 15 menit nunggu, baru bisa ketemu kunci. Artinya, sudah ada orang yang mengunci pintu supaya kita tidak bisa kemana-mana. Dan satu lagi, air pendingin, AC-nya dimatikan. Saya ingin cerita bagaimana perlakuan mereka kita dalam ruangan seperti Sandra. Apa yang terjadi dalam ruangan supaya publik paham. Kita di dalam ruangan saat itu ada pembicara. Oke, kita anjurkanlah ngobrol-ngobrol aja. Pembicara naik 1. Tahu-tahu datang lagi, Pak. Mereka sudah tahu Bapak masih seminar. Makanya benar. Masih seminar. Artinya ada intel di dalam ruangan. Yang memberitahu keluar. Betul. Nggak mungkin dia tahu kan pintu dikunci semua. Sehingga kok tahu. Nah, datang lagi orang hotel kan, Pak, mereka tahu Bapak masih ada bicara-bicara. Mohon dihentikan. Bayangkan. Bayangkan kita di dalam ruangan dikunci. Nah, habis itu kasih tahu dia, tolong kasih tahu kita nunggu makan deh. Alasan makan. Kita ngobrol-ngobrol. Itu sekitar 10:30. Makan dipercepat. Nah, tahu-tahu datanglah. Makan jam 11 makanan datang. Kita makan, setelah makan datang lagi. Katanya ada pesan dari aparat agar kita dikasih waktu hanya makan 10 menit. Suruh keluar. Kita dipaksa makan 10 menit. Sementara kita makan AC mati. Mati panas. Nah, hotel setengah jam hidup lagi. Tapi kan setelah kita marah. Nah, setelah itu kita sedang makan, datang lagi. Pak, mereka tidak percaya Bapak makan. Minta foto? Enggak, minta dia masuk 2 orang melihat kita makan. Gila. Jadi bayangkan hari itu, perusuh itu istimewanya bisa memerintahkan aparat untuk menjaga kita, melakukan yang mereka inginkan terhadap kita. Jadi publik paham bahwa itulah puncak bagaimana preman berkuasa di negeri ini bisa memerintah aparat resmi untuk melakukan persekusi terhadap orang yang mereka tidak suka. Jadi kemarin kita itu merasakan bahwa polisi sudah tidak ada, mereka di bawah kendali preman, berubah menjadi pelayannya ya. Pelayannya preman, pesan-pesan ya. Menyampaikan pesan-pesan untuk melayani sandera-sandera tokoh-tokoh nasional yang ada dalam ruangan. Mungkin itulah kenapa Pak Edi mereka menyatakan terima kasih. Asik. Nah itulah kenapa saya pesan saya ke Pak Kapolri yang terhormat, saya tidak terlalu penting melihat penangkapan 2 preman tersebut, karena saya tahu preman ini kemarin sangat berkuasa terhadap anak buah Bapak. Menugaskan, dialah memberikan tugas kepada anak Bapak untuk melakukan apa yang diinginkan kepada kita. Minta kita bubar, minta kita tidak seminar, minta kita makan 10 menit, dipoto-foto pula oleh mereka. Masa aparat disuruh oleh preman? Jadi saya bilang, Indonesia kemarin di hotel Grand Menteng Kemang, Grand Kemang, tokoh-tokoh nasional berkumpul yang disandra oleh preman, dan preman memegang kendali dan meminta penghubung preman kepada kita adalah aparat. Jadi kemarin, kemarin itu yang terjadi. Jadi saya pikir Pak polisi harusnya sekarang sangat malu bahwa di depan tokoh nasional aparatnya Pak Kapolri ini menjadi anak buah
dari preman. Nah, karena salah milih lawan, terpaksa anak buah ini, apa namanya, preman yang kemarin sempat jadi atasan, yang polisi menjadi terima kasih ke dia. Nah, itu sekarang ditangkap, pura-pura ditangkap, gitu loh. Boleh nggak orang bilang ini drakor lagi nih, drama kotor lagi nih, bagian dari episode sebelumnya supaya tanda kutip meredam emosi publik. Ini udah gua tangkap nih, gitu. Ya itu sih. Nah, ini karena salah milih lawan, maka kami pasti semakin Bapak maju, semakin berbuat, semakin ketahuan. Jadi ini ibaratnya, saya ibaratkan, Bapak polisi yang terhormat, apabila memang ada perintah dari pihak lain untuk melakukan persekusi kemarin, jangan sampai Bapak seperti tenggelam di lumpur hidup. Tenggelam di lumpur hidup tuh semakin bergerak semakin tenggelam. Itu saya ingatkan, karena kami punya data semua, kami punya informasi semua, dan kami punya dugaan siapa yang memerintahkan kemarin. Kenapa? Dugaannya begini. Baru hari ini tingkat Kapolda muncul loh. Kemarin hanya Kapolres, Kapolsek. Artinya ini ada apa ini? Padahal ini yang dipersekusi ini tokoh-tokoh nasional. Dan Jokowi dan apa namanya, Kapolri diam. Yang saya duga, saya curiga, siapa tahu ini tugas dari samping. Samping itu oligarki maksud saya. Jadi jadi saudara kalian kemarin setelah dipersekusi, habis makan, sholat, kita kumpul lagi. Tokoh-tokoh lah. Ada saya sebut beberapa nama, misalnya Jenderal Fahru Rozi, bintang 4, ya. Ada Mayor Jenderal Sunarko, mantan Komandan Jenderal Kopassus, bintang 2. Ada tokoh-tokoh lain, ada segala macam lah. Nah, dalam thumbnail diskusi kali ini, saya bikin thumbnail gini, Bang. Saya Didu, kami sudah tahu dalangnya. Gitu kan? Oke. Terus atasnya para tokoh disandra di dalam ruangan. Nah, gitu kan? Jadi saudara sekalian, kemarin memang kita sudah diskusi, kita udah tahu dalangnya. Pertanyaan saya. Wadah Bang Said, kita mau kasih tahu publik apa udah kita aja? kita tahu aja, kita ini aja. Saya hanya menyampaikan ke Pak Kapolri, siapa tahu sudah ada yang bisa memerintah anak buah Bapak, bukan Bapak. Berarti insubordinasi dong, perintah orang lain. Nah, atau anak buahnya dia tahu bahwa kalau perintah dari dia sama dengan perintah dari Kapolri. Cukup bukan Kapolrinya yang bawahnya. Terjemahkan pasti dah ini pasti persetujuan di atas. Nah, karena kita harus waspadai kayak begitu, karena kita harus menjaga gimana pun Kapolri itu harus satu komando. Jangan sampai Pak Kapolri sekarang sudah ada orang yang bisa memerintah Kapolri anak buah di bawah tanpa sepengetahuan Kapolri. Karena kalau perintah polisi seperti benar-benar formal bahwa ini kan tidak mungkin operasinya sekasar kemarin. Tidak mungkin sekasar kemarin. Dan saya pikir Pak Kapolri juga mikir mending telepon Edin Samsudin lah untuk kita ngobrol-ngobrol lah daripada dipersekusi di jalan. Jadi saya takutnya perintah persekusi ini perintah dari samping yang ditafsirkan oleh anak buah bahwa ini sudah sama dengan perintah dari Kapolri. Ngeri sekali. Gitu. Itu berarti seperti ocehan, sorry kalau saya bilang ocehan ya, ocehan Bang Said itu berkali-kali dipiksana bahwa para penguasa real negeri ini tinggal di pantai utara Jakarta. Ngeri sekali penguasanya. Jadi saudara sekalian, memang kita kemarin diskusi karena juga nggak panjang. Doni, ketua panitia, juga ketua FTA Indonesia, ketua hariannya ya, Forum Tanah Indonesia, Forum Tanah Air untuk Indonesia, itu dia mau extend kamar nggak boleh. Tapi kita memang bicara agak spektrum agak meluas. Akhirnya kita mau nggak mau terkait dengan kekuasaan presiden akan selesai 20 Oktober ya. Sampai kita nyinggung soal kemungkinan dekret, kerusuhan segala macam ya. Dan informasi bagusnya adalah bahwa kalau misalnya terjadi kerusuhan segala macam, sudah bisa hampir dipastikan Prabowo tidak akan terima. Betul? Dan itu artinya bahwa hati-hati kalian membackup kekuasaan, dan wabil khusus mohon maaf ya kepada Jenderal Sigit Listio Prabowo, Kapolri, jangan jorok. Jangan jorok. Ini kapal mau mau tenggelam. Kalau terus membackup kekuasaan Joko Widodo, itu sungguh-sungguh langkah yang keliru. Kalau sampai terjadi misalnya, kita nggak kendaki, misalnya kemudian rusuh, ricuh segala macam, Jokowi ambil dekret segala macam, emangnya tentara mau ikut-ikutan? Kan bukan mustahil. Prabowo adalah Menteri Pertahanan.
kemudian presiden. Bukan mustahil dia sudah komunikasi dengan Panglima TNI dan seterusnya dan sebagainya. Hati-hati Om Sigit. Ya, jadi nggak, kita ini aja lah. Kemarin juga supaya publik paham. Ada juga hikmahnya, karena kita dibubarkan, maka kita pindah diskusi untuk bagaimana mempersiapkan gugatan pidana dan perdata kepada Jokowi dan dinasti. Jadi ini tangan Allah bekerja. Jadi kemarin sudah disepakati mana saja yang dilaporkan, siapa melapor, tanggal berapa. Saya sudah tanda tangan 2 surat kuasa. Jadi ya udahlah. Kemarin ada hikmahnya, akhirnya kita sempat ketemu. Kita akan menggugat Jokowi dan dinastinya secara pidana dan perdata. Saya menggugat 1 surat kuasa untuk Jokowi atas kebohongan-kebohongannya sebagai presiden. Surat kuasa kedua dengan rombongan lawyer yang berbeda menggugat Fufu Fafa karena cuitan-cuitannya terutama terkait penistaan agama Muhammad Rasulullah SAW. Ya, pasal 156A. Banyak sekali. Saya termasuk nanti infrastruktur, termasuk IKN, termasuk korupsi terhadap penyerahan tambang ke Cina, termasuk dari mana anak-anaknya membeli saham, itu akan kita gugat semua. Jadi sekali lagi, kemarin polisi salah tempat dan salah lawan. Akhirnya ikan akan meledak. Oke. Bagus. Terima kasih banyak saudara kalian. Saya kira ini video saya yang termasuk yang terbaik. Mohon bantu sebarkan kepada teman-teman lain supaya lebih banyak yang mendengar informasi di balik permukaan, dan kami diwakili oleh Bang Said Didu sudah tahu siapa dalangnya. Tunggu setelah tanggal 20. Tunggu setelah tanggal 20 ketika tongkat Nabi Musa berpindah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dimulyadi untuk FNN mungkin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan azan Isya kedengaran. Kita pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.